Harga Bitcoin sempat turun sampai ke 75.000 dan sekarang sudah naik lagi jadi di 79.000. Sekarang saya akan bahas lengkapnya, apa Bitcoin memang sudah berakhir, bulan sudah selesai. Saya akan kasih pandangan saya singkat tentang Bitcoin hari ini. Oke, saya selalu mengawali ini semua dari Fear and Greed Index gitu ya. Kita ingin tahu dulu gitu kondisi saat ini gitu ya, sentimennya seperti apa gitu kan. Jadi kita akan mulai dulu dari yang Fear and Greed Index-nya dulu. Nah, saat ini kita ada di Extreme Fear atau biasanya ini area-area orang pada menuduh Bitcoin scam gitu ya. Orang pada melontarkan kata-kata bahwa Bitcoin bukan aset yang cocok untuk jangka panjang dan lain sebagainya gitu ya, karena biasanya di area extreme fear ini harga Bitcoin akan drop gitu ya, jadi menimbulkan kekacauan di orang-orang yang ngehold Bitcoin atau orang-orang yang baru pegang Bitcoin itu ya. Jadi extreme fear ini sekarang nilainya 24, nah kemarin bahkan lebih kecil lagi 23 gitu ya. Jadi sekarang saat ini sentimen gitu ya lagi takut terhadap Bitcoin saat ini gitu ya, lagi takut terhadap penurunan harganya ataupun respon dari market terkait tentang tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump, bahkan sampai SPX gitu ya, beberapa indeks Dow Jones, Nasdaq itu semuanya terjun bebas, termasuk IHSG gitu ya, baru dibuka beberapa menit sudah langsung di halt lagi atau ditutup lagi gitu kan. Nah, ini juga ada pengaruhnya ke Bitcoin gitu. Jadi saat ini market sedang mengalami ketakutan gitu ya. Ini kita bisa lihat sebagai sebuah peluang gitu ya, entah itu extreme fear atau extreme greed-nya. Nah, saat ini kita kondisi di extreme fear, atau mungkin teman-teman juga merasa takut gitu ya, apakah kripto ini masih aman, apakah kripto ini masih saya bisa pegang untuk jangka panjang. Nah, sekarang saya akan kasih kalian beberapa view dari technical analyst yang saya udah bikin buat kalian semua di update Bitcoin hari ini. Oke, market update Bitcoin secara teknikal, kita mulai dulu dari time frame Bitcoin satu hari atau daily gitu ya, daily time frame-nya seperti apa yang saya lihat di sini. Nah, masih seperti yang market outlook kemarin. Jadi di sini kita punya chain of character ya. Jadi awalnya dia berbentuk uptrend. Setelah itu ini week terakhirnya atau kita bilang swing low-nya sudah berhasil di break oleh body candle. Oke, sekali lagi di breaknya oleh body candle, sehingga saat ini kita secara jangka pendek gitu ya masih masuk di area yang kita sebut sebagai downtrend gitu. Nah, di sini apakah memang sudah terkonfirmasi ada break of structure downtrend di sini? Jawabannya adalah belum gitu ya, karena teman-teman bisa lihat di sini weeknya itu belum ditembus oleh body gitu ya. Di sini masih berjalan teman-teman. Kedepannya kita belum tahu gitu. Dan kalau teman-teman gambar trendline di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sekarang sedang short term downtrend gitu ya. Jadi kita sepakat tentang itu teman-teman. Memang saat ini harga Bitcoin itu sedang mengalami penurunan atau sedang dalam rada di kondisi downtrend. Tapi ada berita bagusnya teman-teman. Ini juga saya bisa kasih ini ke teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah gambar rally base rally atau area supply demand gitu ya, dimana ada rally, ada base ya, untuk base ke samping, lalu ada rally lagi. Nah, area kotaknya ini bisa menjadi opportunity kita untuk buy karena di sana ada banyak buy order. Oke, kita akan pinggirkan dulu ya rally base rally ini. Jadi kalau kalian lihat di chart ini sama persis bentuknya gitu ya, seperti yang bentuk ini teman-teman. Oke, jadi di sini. Nah, sekarang tinggal saya tarik aja ini ke samping teman-teman ya. Nah, maka kita akan menemukan ya candle wick ini merespon area rally base rally yang ini. Jadi dia merespon di sana teman-teman. Ada pertama direspon di sini gitu ya. Pertama direspon di sini. Di saya buat putih dulu ya. Ini dia direspon di sini pertama. Selanjutnya dia direspon di sini gitu ya. Jadi di sini ada dua kali respon di area rally base rally ini. Nah, apakah memang area ini bisa membuat harga menembus trendline ini dan kembali menjadi uptrend? Ya, kita akan lihat gitu ya, karena ini candle daily. Jadi kita akan lihat besok 2 hari lagi dan 3 hari lagi seperti apa bentuk candle yang terjadi di Bitcoin kali ini. Oke, respon saya terhadap area ini seperti apa, teman-teman? Jadi, kalau saya sendiri gitu ya, saya kemarin ada tambah beberapa muatan lagi gitu ya di Bitcoin karena saya
Ini prinsipnya hold untuk di atas 2 sampai 3 tahun. Jadi dapat area rally base rally ini yang saya sangat senang teman-teman ya, karena dia akhirnya dapat harga yang murah lagi. Karena kalau teman-teman lihat gitu ya, kita udah lumayan jauh ya dari ATH-nya di 109.000, sekarang kita di 74.000. Jadi kita masih punya potensi gain yang menurut saya cukup oke gitu ya di Bitcoin. Dan sekali lagi Bitcoin ini um, salah satu conviction terkuat di kripto pastinya. Kalau kita ngomongin kripto, yang pertama muncul pasti adalah Bitcoin. Jadi buat orang-orang awam nantinya, kalau ngomongin kripto yang dibeli pasti adalah Bitcoin gitu ya. Jadi menurut saya ini area yang oke untuk kita akumulasi. Tapi balik lagi ke teman-teman semua melihatnya seperti apa. Kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi dulu gitu ya, misalkan teman-teman bisa lihat di sini nanti itu jadi breakout trendline di sini dan membentuk ya yang namanya swing high baru gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau entry itu juga boleh, tapi kalau teman-teman untuk masuk sekarang, teman-teman cicil Bitcoinnya itu juga tidak ada masalah gitu ya. Tapi area ini menurut saya cukup menarik buat kita lihat ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke time frame yang lebih besar lagi. Kita punya time frame monthly gitu ya, atau time frame bulanan. Nah di sini teman-teman saya coba kasih kalian beberapa tesis saya gitu ya tentang kapan top dari cycle Bitcoin ini. Jadi yang pertama gitu ya, kita bisa lihat di sini kita punya top gitu ya di sekitaran November 2013 gitu ya. Nah, lalu kita mempunyai top baru lagi itu 1477 hari setelahnya gitu ya. Itu di sekitaran Desember 2017 gitu teman-teman. Jadi jarak dari topnya ke topnya gitu ya. Jadi harga tertinggi Bitcoin saat ini dan harga Bitcoin yang akan datang itu ya, atau yang ada di masa lalu. Jadi kita bandingkan jaraknya dalam beberapa hari. Jadi teman-teman kita punya di sini topnya di November 2013, kita nemu top baru lagi gitu ya sebelum akhirnya koreksi ke bawah. Ini kita punyanya di Desember 2017 itu 1477 hari gitu ya. Nah dari sini teman-teman kita beranjak ke sebelahnya lagi, kita punya dari Desember top ini, kita punya top baru lagi di cycle 2021 gitu ya, di November 2021 sebelum akhirnya kita mengalami penurunan lagi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat polanya di sini. Nah ini yang saya maksud teman-teman ya. Jadi kita punya ini ya, jadi teman-teman bisa gambarkan dengan jelas sekarang topnya gitu ya, ke topnya 1477 hari dari sekitaran Desember ini ke November 2021 gitu ya, kita punya 1421 hari. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini teman-teman, kita saat ini gitu ya dari top ini, kalau kita anggap gitu ya kita masih punya 1400-an hari lagi untuk dapat di topnya gitu ya, maka kita akan nemuin di sekitaran November 2025 teman-teman. Jadi apakah dia bisa menembus gitu ya. Saat ini memang harga tertinggi di 2021 memang sudah di break gitu ya, karena kita udah punya 110.000 yang kita lihat secara lebih detail lagi di time frame daily tadi. Tapi saat ini kita sudah punya harga tertinggi baru. Apakah masih bisa melanjutkan kenaikannya atau memang saat ini adalah koreksi turunnya ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat polanya di sini. Nah ini kita akan lihat, tapi saya sendiri gitu ya, saya masih percaya siklus 4 tahunan ini kita akan lihat nanti di Novembernya seperti apa. Oke, jadi sekali lagi ini kalau kita cari per topnya itu selisihnya sekitar 1400-an hari, dan kalau kita berpacu dengan hari-hari ini gitu ya, kita akan dapetin topnya di sekitaran November atau Desember 2025. Jadi menarik buat kita tunggu harga Bitcoin nantinya di November atau di Desember 2025. Saya akan pasti update lagi ke depannya. Tapi ini adalah satu yang sangat menarik buat kita lihat gitu ya. Karena ini baru kita bahas, yaitu adalah jarak topnya dari setiap cycle Bitcoin. Oke teman-teman, jadi itu awal dari pandangan singkatnya teman-teman. Karena kalau teman-teman mau lihat yang pandangan saya tentang Bitcoin itu bisa main ke video sebelumnya dulu. Di sana saya bahas siklus 4 tahunannya seperti apa, dan di sini saya punya data baru yaitu tentang jarak
antar topnya itu sekitar 1400-an hari gitu. Jadi kita punya data baru di sini, kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini. Kalau memang dia mengikuti polanya gitu ya, kita bisa dapetin top baru di November atau di Desember 2025, dan teman-teman harus bersabar sekitar 8 bulan lagi atau sampai 9 bulan lagi dari video ini direkam gitu ya. Jadi teman-teman, itu preview singkatnya gitu ya tentang apakah cycle ini sudah berakhir gitu ya. Tapi saya menyimpulkan bahwa untuk investasi saya pribadi gitu ya, dan sekali lagi ini bukan financial advice buat teman-teman semua, teman-teman silahkan riset dulu. Tapi untuk saya pribadi gitu ya, untuk fund atau uang saya sendiri gitu ya, saya masih terus tambah bitcoinnya sampai kapan? Sampai di November atau Desember 2025. Teorinya gitu ya ada banyak teman-teman. Dari market outlook sebelumnya saya ada bahas tentang 4 tahunan siklusnya. Lalu sekarang ini jarak antar topnya, teman-teman juga bisa lihat nanti data-data yang pernah saya upload di Telegram tentang Bitcoin. Jadi teman-teman gabung aja makanya ke grup gratis di channel Telegram, linknya ntar saya taruh di deskripsi. Dan saat ini saya punya data baru tentang jarak antar topnya. Jadi dari data-data ini saya masih percaya bahwa cycle ini akan berakhirnya di November atau Desember 2025. Bisa lebih pendek atau lebih panjang gitu ya. Nah, kita akan lihat ke depannya nanti sesuai dengan technical analisanya seperti apa. Kalau memang ternyata sudah berhasil breakout dan menjadi downtrend di daily, ya kita harus ancang-ancang untuk ambil profit kita dari Bitcoin. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout trendnya di atas seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa cycle ini memang berakhirnya di November atau Desember 2025. Kedepannya saya akan update lagi karena kita tidak tahu. Sekali lagi ini update-nya saya rekam gitu ya di bulan April, sorry. Teman-teman bisa cek nanti kalau ternyata memang di bulan Juni, di Juli ada sesuatu yang cukup mengguncang market gitu kan, pasti apa yang analisa hari ini pasti akan jadi berubah gitu ya. Tapi untuk saat ini pandangan saya terhadap market dan terhadap Bitcoin saat ini. Oke, jadi itu aja video kali ini teman-teman. Semoga membantu dan menambah wawasan teman-teman semua. Kalian bisa klik video yang muncul di layar kalian. Ini video yang bisa kalian tonton, video-video sebelumnya. Nanti kalau kalian udah tonton videonya, jangan lupa juga buat gabung ke channel Telegram. Linknya saya taruh di deskripsi video.